Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik adik-adik, hari ini kita berada di tanggal berapa ya? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 20, tanggal 21 Ustaz. 21. Yang ngasih tahu tanggal hijriahnya bulan hijriahnya kita kan sebentar lagi mau Idul Adha nih, ya enggak? Idul Adha itu Tanggal biasanya di tanggal bulan 4, apa? Ya, 4 apa? Ustaz. Kalau Idul 4, Adha. 4 Zulhijjah Ustaz. Iya. Jadi 6 hari lagi insya Allah kita akan menjumpai Lebaran Idul Adha. Oke, Idul Adha itu bertepatan di bulan Zulhijjah dan kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus mempergunakan waktu-waktu kita di hari 10 pertama di 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Oke, adik-adik. Baik. Abang Fatih mendengarkan? Ya, Sekarang bulan apa? Zulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Tepatnya tanggal berapa hari Bulan ini? Tanggal tanggal 4, tanggal 4 Dzulhijjah. Kalau Idul Adha tanggal berapa? tanggal 10 10 Zulhijjah Dzulhijjah. Ustaz. Nggak perlu mikir ya. Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Dicatat. Yang masih belum tahu, dicatat. Idul Adha tanggal ya. Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Oke, dan sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Ya, tanggal 4 hari ini tanggal 4. Berarti 6 hari lagi, insya Allah kita akan Lebaran Idul Adha. Baik. Kalau Lebaran Idul Fitri, tanggal berapa? Yo, siapa yang mau menjawab? Kalau Idul Fitri, tanggal berapa? Tanggal tanggal 1 Syawal Ustaz. 1 Syawal, betul. Ya, ingat-ingat ya. Idul Fitri adalah tanggal 1 Syawal. Ingat-ingat. Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita membaca bacaan surat Al-Fatihah bersama. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini ya diberikan ridho dari Allah, diberi ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala niyati hadza Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta ladzina 'alaihim an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Pada pekan yang lalu kita masih membahas tentang sunnah-sunnahnya sholat, oke? Membahas sunnah-sunnahnya sholat. Jadi ada sholat sunnah, ada sunnah-sunnahnya sholat.
Oke, Abang Fatih, Kak Zahra, dan yang lainnya bisa difahami ya. Ada Ya, bedakan antara sholat sunnah dengan sunnah-sunnahnya sholat. Apa bedanya kira-kira? Kak Zahra bisa menjawab? Di unmute dulu Kak Zahra. Di unmute dulu. Itu ke mute. Itu ke mute. Nah, Kalau 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 sholat sunnah itu eh, sholat sebelum dan sesudah sholat fardu. Jika sunnah-sunnahnya sholat itu hal-hal yang ada dalam sholat. ya, terima kasih, Barakallahu Fik. Iya, jadi sholat sunnah itu sebenarnya banyak macamnya. Di antaranya adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Oke ya? Jadi sholat sunnah itu banyak macam-macamnya. Dan di antaranya, ya, kalau kita ini pelajari itu telusuri mungkin ada 33 lebih sholat sunnah mungkin. Ya, nah, salah satu dari banyaknya sholat sunnah itu adalah sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Oke ya, sholat rawatib. Ya. Namanya juga sunnah, ya namanya sunnah berarti apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala, apabila tidak ya tidak berdosa. Tetapi kita kalau sudah mempelajarinya, sudah mengetahuinya, maka kita sebaiknya pelan-pelan, sedikit demi sedikit mengamalkan sholat sunnah tersebut. Jangan hanya kita tahu sholat sunnah, tetapi kita nggak mau mengerjakannya. Oke, sedikit demi sedikit kita kerjakan. Oke, Abang Fatih, Abang Farhan mana Abang Farhan? Oke, Kakak Rara paham ya? enam. Baik. Kemudian sholat, kalau sunnahnya sholat, tadi sholat sunnah. Kalau sunnahnya sholat berarti kesunahan yang dikerjakan selama sholat, ya pada waktu sholat. Baik sebelum sholat. Kalau sebelum sholat, maka disunahkan untuk azan dan qomat. Oke ya, kita setiap hari mendengarkan azan dan qomat, ya kan? Setiap kali apa namanya memasuki waktu sholat, azan berkumandang. Setelah azan, kemudian ada qomat. Ya kan? Nah, itu adalah kesunahan yang dikerjakan sebelum melakukan sholat fardu. Adapun kesunahan yang dikerjakan saat sholat fardu, saat sedang sholat fardu, itu dibagi menjadi dua. Oke, dibagi menjadi dua. Ada sunnah ab'ab, oke, mudah-mudahan masih ingat. Ada sunnah ab'ab dan ada juga sunnah hayat. Jadi dibagi dua, sunnah ab'ab dan juga sunnah hayat. Baik, sunnah ab'ad waktu itu ada 5 ya, tapi di sini penulis menyebutkan ada 3. Oke ya, ya kita bilangnya ada 5. Yang pertama yaitu duduk untuk tasyahud awal, yang belum ditulis mohon ditulis. Jadi sunnah ab'ad, ab'ad ya, ab'ad. Ini tulisan bahasa Arabnya ini nih, ab'ad. Iya, ab'ad. Jadi ada 5. Yang pertama adalah duduk, oke, pada duduk untuk tasyahud awal. Tasyahud awal itu berarti ada di rokaat kedua untuk sholat yang jumlah rokaatnya 3 rokaat atau 4 rokaat. Yang 3 rokaat sholat apa ya? Sholat maghrib. Ya kan, sholat maghrib berarti tasyahud duduk untuk tasyahud awalnya itu ya sunnah abad. Oke, kalau yang jumlahnya 4 rakaat ya untuk sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Ada tasyahud awal di rakaat kedua ya.
sebelum kita berdiri. Sesudah sujud, ya, sujud yang kedua tentunya, kemudian kita duduk untuk tasyahud awal. Nah, tasyahud duduk untuk tasyahud awal itu merupakan sunnah abad. Nggak hanya duduknya, melainkan bacaannya, bacaan duduknya. Ketika kita duduk untuk tasyahud awal, plus kita membaca tasyahud awalnya. Mudah-mudahan adik-adik di sini sudah pada hafal ya, bacaan tasyahud awal. Oke. Kemudian selain duduk dan tasyahud awal, yaitu membaca solawat kepada Nabi. Nah, kan bacaan tasyahud itu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, bacaan solawat diperhatikan. Bacaan solawat untuk tasyahud awal, bacaan solawat kepada Nabi tentunya ya. Bacaan solawat kepada Nabi pada tasyahud awal itu termasuk apa? Sunnah ab'ad. Adapun bacaan solawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, ingat dibedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau bacaan solawat kepada Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan rukun. Memang bedanya apa? Bedanya kalau rukun ya harus kita apa baca. Kalau nggak terbaca dengan sengaja nggak sah sholat kita. Bedanya di situ. Kalau sunnah ab'ad, meskipun kita nggak baca dengan sengaja, tetap sah sholatnya. Oke ya? Bisa difahami ya? Baik. Kemudian yang keempat, tadi yang pertama duduk untuk tasyahud awal. Kemudian bacaannya yang kedua, bacaan tasyahud awal. Kemudian yang ketiga yaitu membaca solawat Nabi, solawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Yang keempat, membaca solawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ingat, membaca solawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Oke ya? Pada tasyahud maaf pada tasyahud awal membaca nggak pada tasyahud akhir, maaf, ini nggak ditulis di sini, membaca solawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan sunnah abad yang keempat. Yang kelima yaitu membaca doa kunut, ya, membaca doa kunut pada sholat subuh, ya, pada rokaat kedua di sholat subuh, ya. Jadi kita sesekali kita amalkan nih membaca kunut ya sesekali. Ya, apa namanya? Setelah pada rokaat kedua setelah i'tidal kita baca doa kunut. Pendek kok doanya. Dan juga pada sholat witir, pada sholat witir di pertengahan terakhir bulan Ramadan. Hanya khusus pada bulan Ramadan saja untuk doa kunut di sholat witir. Adapun kalau kita mengerjakan sholat witir pada setiap harinya, setiap malamnya, ya, selain di bulan Ramadan, maka tidak ada doa kunut, tidak disunahkan untuk berdoa kunut. Ya, itu untuk kelima sunnah abad. Ya, dihafal ya, dihafal. Nanti Ustazah tebakin. Baik. Kemudian masuk ke sunnah hayat. Ya, sunnah hayat. Lalu bedanya apa sih sunnah abad dengan sunnah hayat? Ini istilah di dalam mazhab Syafi'i ya, diingat-ingat adik-adik ya. Sunnah abad itu kalau ditinggal, kalau kita tinggalkan itu diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Ya, ada namanya sujud sahwi. Sujud yang dikerjakan sebelum salam kalau kita lupa mengerjakan sunnah abad. Lupa ini sebenarnya rokaat berapa sih? Ini rokaat ketiga atau rokaat keempat ya? Ini rokaat kedua atau rokaat ketiga ya? Kita lupa berapa rokaat yang sudah kita kerjakan. Maka solusinya bagaimana? Yang pertama, kalau kita lupa akan rokaat, berapa rokaat, maka kita pilih rokaat yang paling kecil. Misalnya kita ragu-ragu nih, sekarang aku di rokaat kedua atau rokaat ketiga ya. Maka yang pertama kita pilih ya langsung rokaat yang kedua, yang paling kecil. Kemudian ya rokaat kedua yang kita pilih berarti kita harus berdiri lagi. Kalau itu sholat maghrib, ya. Kalau misalnya sholat maghrib kan jumlahnya ada 3 rokaat nih. Kemudian kita pas bangun kita lupa nih sebenarnya tadi 2 atau 3 sih.
Nah, kita langsung dua, ya. Pilihan kita adalah dua yang terkecil. Kemudian kita, ya, karena kita pilihan kita adalah dua, berarti kita tasyahud awal. Oke, tasyahud. Kemudian kita bangun lagi untuk rokaat yang ketiga. Nah, sebelum salam kita sujud sahwi terlebih dahulu, ya, karena menggantikan tadi yang lupa. Itu diantara sebab kenapa kita sujud sahwi. Kenapa kita perlu sujud sahwi? Di antara sebabnya yaitu lupa akan jumlah rokaat. Dan juga, ya, meninggalkan lupa nggak ngerjakan sunnah ab'ad ini yang lima tadi. Oke ya. Jadi kalau kita nggak lupa lupa untuk tasyahud awal, seharusnya ini tasyahud awal nih di rokaat kedua nih. Tapi kita malah bangun. Kalau kita sudah bangun, sudah berdiri, maka kita nggak perlu duduk. Kita nggak boleh duduk. Paham ya? Jadi seharusnya kita kan rokaat kedua, di rokaat kedua, sebelum rokaat ketiga, setelah sujud, ya, setelah sujud yang kedua, kita kan duduk untuk tasyahud awal tuh. Ya kan? Tapi kita malah bangun, berdiri. Allahu Akbar. Baru keinget, loh, aku belum tasyahud awal nih. Ya. Kalau ingat belum tasyahud awal, nggak, kalau dalam kita dalam sudah dalam keadaan berdiri, maka kita tidak diperbolehkan untuk duduk. Ya, untuk duduk nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini bagian sunnah abad, bukan rukun. Sehingga ya sudah diterus aja. Diterus nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali ya. Jadi sebelum salam kita sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Baru salam nggak perlu pakai tahiyat lagi. Bisa difahami insya Allah? Oke. Nah, nanti ada, insya Allah mungkin ada pembahasan di sini nih, ya, sujud sahwi ya. Baik, kalau sudah mengetahui sunnah abad, kemudian ada sunnah hayat, ya. Sunnah hayat ini kalau ditinggal, maka nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya sudah, oke, ketinggalan ya sudah, nggak perlu sujud sahwi. Oke ya. Nah, di sini penulis menyebutkan ada 15. Ada berapa? 5, 15. Yang 15. pertama yaitu, yuk ditulis, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yuk ditulis yuk. Mengangkat kedua tangan. Abang Fatih kok nggak ditulis? Yang lainnya ditulis ya. Abang Fatih ditulis, oke? Baik, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Oke, yang pertama. Jadi, takbiratul ihramnya sendiri kira-kira apa? Termasuk rukun atau sunnah abad atau sunnah hayat membaca takbiratul ihram? Ayo dijawab. Siapa Rukun. yang mau menjawab? Rukun, Rukun. iya. Takbiratul ihram itu rukun. Membaca, melafalkan Allahu Akbar itu rukun. Nah, mengangkat kedua tangannya ini adalah sunnah. Dan sunnahnya adalah sunnah hayat. Kalau kita lupa, ya kalau kita lupa, terus kemudian kita keinget, ya sudah. Nggak, apa namanya, nggak perlu kita, sudah nih, Allahu Akbar, kita lupa mengangkat kedua tangan. Nah, nggak perlu diulang lagi, nggak perlu. Dan nggak perlu sujud sahwi. Oke ya? Jadi yang pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Yang penting mengucapkan lafal takbiratul ihramnya biar sholat kita sah. Kedua, lagi masih dalam yang pertama ini. Selain mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, juga saat ruku. Nah, ketika kita ruku, rukunya rukun. Rukuknya ketika kita sudah berdiri membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek, kemudian kita kan ruku. Rukuknya itu rukun, yang mana kita harus mengerjakan rukun ini. Kalau kita nggak ruku dengan sengaja, tentunya sholat kita nggak sah. Kalau kita terlupa, rukunya terlupa, kemudian kita ingatnya pas sudah surat Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek, kemudian langsung sami Allahu liman hamidah, padahal kita belum ruku nih. Kemudian kita ingat, pas sami Allahu liman hamidah kita ingat, loh aku belum ruku, maka kita langsung ruku. Oke ya, jadi tidak dibiarkan.
Kalau kita ketinggalan rukun, kalau kita kelupaan rukun, maka kita perlu mendatangkannya, ya, perlu mengerjakannya. Oke ya. Tapi kalau kita terlupa oleh sunnah abad dan kita ingat, nggak perlu mendatangkannya, tapi cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat terlupa, kemudian kita ingat, ya nggak perlu didatangkan dan nggak perlu sujud sahwi. Gitu ya. Jadi perbedaan antara rukun dan sunnah abad dan juga sunnah hayat. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi ketika mengangkat kedua tangan itu disunahkan kapan? Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika ruku, Allahu Akbar ruku. Ya, ditulis. Yang ketiga ketika i'tidal. Yang ketiga ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, mengangkat kedua tangannya adalah sunnah hayat. Kemudian yang keempat, ketika bangun dari tasyahud awal. Nah, lagi-lagi tasyahud awal kan dikerjakan di rokaat kedua. Kalau itu adalah sholat yang jumlah rokaatnya 3 atau 4, ya kan? Nah, sesudah tasyahud awal, kita kan berdiri lagi tuh, ya enggak? Kita berdiri lagi. Nah, pas berdiri lagi setelah tasyahud awal, kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Allahu Akbar, ya. Jadi ya tolong disebutkan Kak Zara, disunahkan mengangkat kedua tangan ya pada 4 tempat. Apa saja Kak Zahra? Satu, Mengangkat kedua tangan ketika saat takbiratul ihram. Yang dua, kedua, mengangkat kedua tangan saat ruku. tiga, Yang ketiga, mengangkat kedua tangan saat i'tidal. empat, Yang keempat, mengangkat kedua tangan saat tasyahud akhir. Tasyahud awal. tasyahud awal. Ahsanti. Yuk sekarang Abang Fatih sebutkan 4 tempat disunahkan mengangkat kedua tangan. Satu, Takbiratul ihram. dua, eh, ruku. Ruku. Iya, ditulis. Kedua, disunahkan mengangkat kedua tangan saat ruku. Oke, saat ruku. Yuk, ketiga, saat Iktidal. ya tidak. Yang keempat, saat eh, bangun dari tasyahud awal. Oke, bangun dari Tasyahud tasyahud awal. awal. Yuk, ulangi lagi. Empat, yang lancar. Satu. Takbiratul ihram. Oke, dua. Ruku. Tiga. Iktidal. Empat. eh, bangun setelah Bangun dari bangun tasyahud awal. awal. Ahsanti. Yuk, di sini ada Kakak Rara. Yuk, tolong sebutkan 4 tempat disunahkan mengangkat kedua tangan. Yuk, Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. terus. Yang kedua, mengangkat kedua tangan saat ruku. Pinter, tiga. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan saat i'tidal. Empat. Yang keempat, mengangkat tangan saat bangun dari tasyahud awal. Iya, ditambah lagi untuk informasi kalau kita berjamaah nih. Kalau kita berjamaah sama imam. Oke. Nah, tapi kita masbuk, kita ketinggalan rokaat bersama imam. Sehingga imamnya salam, kita harus berdiri lagi. Misalnya kita ketinggalan 1 rokaat bersama imam. Oke. Pas tasyahud akhir, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita bangun lagi. Nah, pas bangunnya itu untuk melanjutkan rokaat selanjutnya, kita rokaat terakhir karena tadi kita ketinggalan apa namanya rokaatnya bersama imam tadi, maka itu juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Paham ya? Bisa difahami ya? Jadi misalnya nih, Ustazah Vina makmum bersama Abang Fatih imamnya. Terus Ustazah Vinanya ketelat.
ya, telat. Katakanlah ini sholat Isya, oke. Abang Fatihnya yang jadi imam sudah di rokaat terakhir, ya, sudah di rokaat terakhir, pas tasyahud akhir. Sementara Ustazah Vina berada di rokaat ketiga, ya. Nah, Abang Fatih sudah membaca tasyahud akhir, kemudian salam. Nah, Ustazah Davina kan kurang tuh rokaatnya tuh karena masih 3 rokaat, ya kan? Padahal sholat isya kan 4 rokaat, sehingga Ustazah Davina berdiri lagi. Nah, pas berdiri lagi dari tasyahud tadi, meskipun itu adalah tasyahud akhir bagi si imam tadi, maka Ustazah Davina disunahkan untuk mengangkat kedua tangan, oke ya? Pas bangun dari tasyahud tersebut. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang ketiga, yang kedua di sini yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kayak gini posisinya. Yuk dilihat yuk nih. Oke ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Oke. Letaknya di mana? Di bawah shoulder, dada, dan di atas surah, fauqa surah, yaitu pusar. Jadi tengah-tengah antara dada dengan pusar. Oke ya? Dalam mazhab Syafi'i disunahkan meletakkan tangannya, tangan kanan, oke, di atas tangan kiri dan posisinya di antara dada dengan pusar. Ditulis ya. Baik. Sudah? Abang Aska dan Abang Oboy ditulis. Ya, Ustazah. Abang Farhan ditulis nggak? Mau tulis, mau tulis. Oke, Kak Fatia ditulis. Ditulis Ustazah. Oke, Kakak Alfia, Kakak Malika, Ustazah. Iya. Kakak Wafika, Kakak Ashka, Kakak Mariam, Kakak Keisha. Ditulis ya. Sudah, Ustazah. Baik. Nomor ya, yang jadi yang pertama tadi tentang sunnah hayat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan pada 4 posisi tadi, 4 tempat tadi, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan bangun dari tasyahud awal. Kemudian yang kedua yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yang mana letaknya di antara dada dan pusar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Doa iftitah atau doa tawajuh ya. Bisa Ustazah, ditulis doa Ustazah, iftitah atau doa tawajuh ya. Ustazah, Ya, izin Ustazah, eh, boleh tolong ulangi yang nomor 2, Ustazah? nomor 2 yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya, di antara di bawah dada ya, diletakkan di antara dada, di bawah dada dan di atas pusar. Jadi letaknya di antara dada dengan pusar. Oke, kayak gini Kak Zara. Nih, ini kan kanan nih. Ini kanan ya. Nih, ini kanan. Oke, ini tangan kirinya Ustazah nih. Nih, kayak gini. Oke, kemudian kayak. Nah, oke. Oke Kak Zara. Baik, Baik. Ustazah. Baik, nomor 3 doa iftitah atau doa tawajuh. Allahu Akbar kabiro. Ya. Walhamdulillahi kasiro. Subhanallah bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Oke. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, itu doa iftitah atau doa tawajuh. Dan yang keempat yaitu ta'awudz. Ta'awudz. Ta'awudz itu apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ketika kita bilang Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita langsung baca doa iftitah terlebih dahulu. Ya, jadi kita nggak membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum ya. Nanti setelah baca doa iftitah, baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, baru surat Al-Fatihah. Ingat ya,
Ta'awudnya sunnah. Ta'awud itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bismillahnya itu wajib dibaca karena kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillah itu adalah ayat, ya ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah sehingga kita wajib membacanya. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Itu artinya aku berlindung, itu doa, ya. Itu adalah ucapan doa meminta perlindungan kepada Allah, ya, agar dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena biasanya ketika kita sholat itu banyak sekali gangguannya, ya kan? Ingat inilah, ya kan? Sehingga kita nggak khusyuk. Makanya kita berta'awudz, ya, terlebih dahulu, ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah tersebut. Baik, yang kelima yaitu at-ta'min. At-ta'min ini adalah membaca lafal amin. Ya, ketika kita sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, ya, maka kita mengucapkan juga amin. Lafal amin itu istilah at-ta'min itu lafal amin. Amin itu artinya adalah ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Itu arti dari amin. Ya Allah, kabulkanlah. Kok bisa? Ya Allah, kabulkanlah. Memang kenapa? Kok bisa kayak gitu? Karena surat Al-Fatihah di dalamnya adalah ada doa. Ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah, berilah kepada kami petunjukmu, ya, petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdina. Berilah petunjukmu kepada kami ya Allah. Berupa apa? As-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya kan? Jalan yang engkau berikan, ya, kenikmatan tersebut kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kepada mereka. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, mereka yang bukan orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang sesat, ya kan. Itu adalah sebuah doa, ya, di dalam surat Al-Fatihah sehingga terakhirnya setelah membaca surat Al-Fatihah kita disunahkan untuk melafalkan amin, ya Allah kabulkanlah. Baik, yang keenam yaitu qiraah surah ba'dal Fatihah, membaca ditulis, membaca surat, ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat apa aja di dalam Al-Quran, dari surat-surat Al-Quran. Oke ya? Membaca, yuk ditulis yang keenam, membaca surat, ya, apa saja dari surat di dalam Al-Quran, ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Oke, bisa surat banyak. Ada berapa sih surat di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? 114. 114, ahsantum 114. Iya, setelah surat Al-Fatihah membaca apa saja surat di dalam Al-Qur'an pada ditulis lagi pada rokaat kedua, maaf, pada rokaat pertama dan rokaat kedua. Oke? Li ghairil makmumnya, selain makmumnya. Oke, selain makmum berarti kalau imam. Nah, kalau dia imam maka disunahkan untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah pada rokaat pertama dan rokaat kedua. Berarti kalau di rokaat ketiga dan rokaat keempat, kalau itu jumlahnya 4 rokaat, maka tidak disunahkan membaca surat setelah surat Al-Fatihah untuk rokaat ketiga dan rokaat keempat. Oke ya? Yang disunahkan hanya 2 rokaat pertama, rokaat dua rokaat pertama, ya, rokaat pertama dan rokaat kedua. Baik, dan juga bagi kalau sholat sendirian kita bilangnya munfarid, ya. Munfarid itu berarti nggak berjamaah, sholat sendirian. Itu juga disunahkan membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Baik, yang ketujuh yaitu mengeraskan suara pada tempatnya dan me, apa ya, memelankan, mengeraskan dan apa ya, opposite mengeraskan, ya, mengecilkan, ya,
mengecilkan pada tempatnya. Maksudnya bagaimana? Kalau untuk sholat subuh dikeraskan bacaannya. Sholat duhur dan sholat asar di apa namanya nggak dikeraskan ya, nggak dikeraskan. Kemudian sholat maghrib dikeraskan, sholat isya dikeraskan bacaannya. Batasannya dikeraskan tuh bagaimana? Ya, kalau makmum itu kalau makmum itu paling tidak, ya kan, kalau berjamaah paling tidak ada satu makmum yang dengar bacaan kita. Nah, itu berarti dikeraskan. Oke ya, berarti itu sudah masuk kategori dikeraskan. Itu kesunahan ya, itu sunnahnya mengeraskan bacaan kita ya pada tempatnya yaitu pada sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian isror itu kayak menyembunyikan ya, bukan meringankan, nggak dikeraskan maksudnya pada tempatnya yaitu sholat duhur dan sholat asar. Kedelapan, yuk. At-takbir indar raf'i wal khafdi. Nah, ingat nih. Ini ada istilah, yuk ditulis. Ada istilah takbiratul intiqal. Takbiratul, nih Ustazah tulis. Takbiratul, takbiratul intiqal. Ya, ditulis dulu takbiratul intiqal. Ada istilah takbiratul ihram. Ya, ada dua istilah takbiratul intiqal dengan takbiratul ihram. Coba yang termasuk rukun yang mana? Takbiratul intiqal atau takbiratul ihram? Yang sudah kita pelajari rukunnya sholat. Takbiratul Ihram. ihram. Takbiratul ihram yaitu lafal Allahu Akbar pada waktu kita mau sholat. Pas waktu niatnya Allah. Nah, disertai niat di dalam hati Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Ihram, oke ya? Berarti kalau kita sudah takbiratul ihram, berarti larangan dalam sholat harus kita hindari seperti berbicara ya, berbicara, kemudian gerak yang banyak, makan, kentut, pokoknya hal-hal yang membatalkan sholat harus kita hindari ketika kita melafalkan Allahu Akbar saat mau sholat disertai dengan niat. Oke ya, itu takbiratul ihram, itu yang rukun. Oke, itu yang rukun, yang mana harus diucapkan lafalnya, lafal Allahu Akbar. Adapun takbiratul intiqal itu sama-sama bacaan lafal Allahu Akbar sama, cuma dia dibaca ketika ruku, ya. Waktu pas bangun tuh, berdiri tuh membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek, kemudian kita ruku. Pas rukunya itu, rukunya rukun, tetapi bacaan Allahu Akbar itu sunnah hayat. Jadi yang termasuk sunnah hayat saat ruku adalah mengangkat kedua tangan plus bacaannya. Ya, mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Nah, itu adalah takbiratul intiqal. Intiqal ini adalah perpindahan antara dari ruku ke ruku. Dari rukun ke rukun. Maaf, perpindahan bacaan takbiratul ihram, bacaan takbir, lafal Allahu Akbar dari rukun ya, dari rukun ke rukun, dari berdiri ke ruku. Membaca takbirnya itu ya sunnah hayat. Nah, pas ruku kemudian bangun, i'tidal, ya kan mengangkatnya sunnah. Melafalkan sami Allah itu juga ternyata sunnah. Itu yang kesembilan. Nah, yang kesembilan nanti ditulis membaca sami Allah. Membaca lafal sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal. Ditulis ya. Membaca lafal sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal plus bacaannya. Bacaan Rabbana lakal hamdu. Nah, iya kan? I'tidalnya bangun dari rukuknya itu rukun. Tetapi mengangkat kedua tangannya, kedua tangan saat i'tidal dan juga melafalkan sami Allahu liman hamidah plus bacaannya Rabbana lakal hamdu itu adalah sunnah hayat. Nah, yang takbiratul intikal tadi, ya kan? Balik lagi ke 8 tadi, nomor ke-8. Ya pas ruku kita membaca lafal Allahu Akbar.
Plus pas mau dari i'tidal ke sujud. Ya kan? Dari i'tidal ke sujud kita juga baca Allahu Akbar. Itu juga sunnah. Itu namanya takbiratul intikol. Ya, intikol itu pindah ya, berpindah. Kemudian takbir yang dibaca ketika berpindah dari rukun ke rukun yang lainnya. Oke, kemudian dari i'tidal ke sujud Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk itu juga baca Allahu Akbar. Dari duduk ke sujud lagi. Allahu Akbar. Dari sujud yang kedua mau berdiri lagi. Allahu Akbar. Nah, itu dinamakan takbiratul intikal. Oke? Jadi takbir selain waktu dibaca ya pertama kali melakukan sholat, itu semuanya dibilang takbiratul intikal. Oke? Nah, takbiratul intikal itu sunnah hayat. Sunnah hayat. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian nomor 8 sudah, 9 udah. Kemudian nomor 10. Nomor 10 yaitu membaca tasbih. Membaca tasbih saat ruku dan sujud. Ya, dibacanya 3 kali. Sunnahnya dibacanya 3 kali. Membaca tasbihnya untuk ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, disunahkan membaca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Untuk sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Oke, sebanyak 3 kali. Itu sunnah hayat. Kemudian ke-11, meletakkan kedua tangan di atas dua paha. Nah, ini kan waktu pas kita duduk tuh, ya kan? Waktu duduk, ya, pas tasyahud, ya, pas tasyahud awal. Pas tasyahud awal atau tasyahud akhir, disunahkan untuk meletakkan tangan di atas paha kita. Oke ya. Yang kiri dibiarkan gini, dibiarkan melebar kayak gini. Oke. Yang kanan digenggam. Yang kanan digenggam. Oke, tentunya ini paha ya, ada paha digenggam kayak gini. Kiri kayak gini, kanan gini. Kecuali yang ini, jari telunjuk, ibu jari, ya, dikeluarin kayak gini, dikeluarin. Bisa difahami ya? Nanti pas bacaan asyhadu alla ilaha illallah baru kita isyaratkan gini. Asyhadu alla ilaha illallah. Ah, kemudian turun lagi. Kayak gini. Oke ya, itu disunahkan seperti itu. Yang kiri dibiarin, yang kanan kayak dikepal, ya dikepal kayak gini menggenggam, jari telunjuknya dikeluarin, kemudian pas asyhadu alla ilaha illallah ininya ke atas ya. Nah, lurus. Kemudian turun lagi. Baik, yang ke-12 duduk iftirosh. Nah, duduk iftirosh. Tahu duduk iftirosh? Duduk iftirosh pada semua duduk. Jadi kalau kita duduk di antara dua sujud, duduknya bagaimana? Duduk iftirosh. Nih, Ustazah kasih tahu duduk iftirosh kayak gini nih. Nih, ada duduk iftirosh. Dilihat kan? Duduk iftirosh. Yang ini kan? Ini kaki kiri di apa? Didudukin. Nah, nih kaki kiri didudukin kan? Kaki kanan diberdiriin. Kemudian jari-jarinya di gini ini, jari-jarinya di, ya, bisa difahami ya? Nah, itu duduk iftirosh. Ini disunahkan duduk iftirosh ini ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian disunahkan pas apa namanya? Iya, tasyahud awal. Nah, duduk iftirosh. Oke. Nanti ada yang namanya duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk ini, oke, duduk tawarruk. Ini kaki kiri dikeluarin nih. Ini ada sedikit kaki kiri nih. Ya enggak? Nah, tapi kaki kanan sama-sama diberdiriin dan jarinya di apa namanya diginiin ya. Ditegain, terus jari-jarinya ya ditegain juga. Oke ya. Baik. Oke, jadi yang ke-12 tadi duduk iftirosh pada semua duduk kecuali duduk yang terakhir waktu tasyahud akhir ditulis. Ya,
duduk iftirosh pada seluruh duduk ya waktu sholat itu ya duduk iftirosh kecuali duduk pada tasyahud akhir. Maka disunahkan kalau duduk pada tasyahud akhir, pada duduk yang terakhir disunahkan tawarruk. Diingat-ingat ya istilahnya ya. Ada istilah iftirosh, ada istilah tawarruk. Baik, itu yang tadi ya ke-12. Ke-13 itu taslimatus tsaniyah, salam yang kedua. Kita ingat ya, yang rukun adalah salam yang pertama. Ya kan? Pas kita bilang Assalamualaikum warahmatullah. Jadi disunahkannya gini adik-adik, pas salam itu. Pas salam, salam yang pertama itu rukun ya. Tetapi kita disunahkan menolehnya itu pas lagi Assalamualaikum warahmatullah. Nah, pas lafal Assalamualaikum warahmatullah. Nah, warahmatullahnya kita ke kanan. Oke ya, bisa difahami ya? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, warahmatullahnya menoleh ke kanan dan ke kiri. Oke ya? Nah, yang taslimah yang pertama itu rukun. Taslimah yang kedua itu baru sunnah hayat. Sunnah hayat. Kemudian yang ke-14 yaitu duduk tawarruk. Tadi sudah dijelaskan ya. Pada duduk yang terakhir. Duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Baru yang ke-15 yaitu niat keluar dari sholat ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Jadi ketika kita salam itu sebenarnya kita sudah ada niat untuk keluar ya. Jadi yang ke-15 tidak disebutkan tidak mengapa. Baik, coba diulangi lagi Kak Zahra 1 sampai 14 atau 1 sampai 15. 15-nya ditulis saja juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Yang ke-15 tadi niat keluar dari sholat ya, tapi sudah sampaikan ketika kita salam itu berarti memang kita niat untuk keluar dari sholat. Baik, yuk sebutkan sunnah hayat, sunnah hayat, yuk apa saja? Yang ke-1, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat kedua tangan saat Oh itu jadiin rukuk. satu ya, Yang Kakak ketiga, Zara, mengangkat Kakak Zara. kedua tangan saat i'tidal. Kakak Zara, itu jadiin satu. Yang mengangkat kedua Ya, tangan, Ustazah. Ya. itu yang pertama, terus dijadiin satu. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, saat ruku, saat i'tidal, dan saat bangun dari tasyahud awal. Itu jadiin satu. Oke ya? Baru yang kedua, meletakkan tangan kanan. Yuk. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Oke. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara dada dan pusar. Oke. Yang ketiga, doa tawajuh. Atau doa Yang iftitah, boleh. Oke. yang keempat, membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kelima, membaca lafaz amin. Oke. Yang keenam, membaca surat apa saja surat dalam Al-Quran sehabis baca Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2. Oke. Yang ketujuh, mengarahkan pada tempat dan mengecilkan pada tempatnya. Oke. Yang kedelapan, takbiratul intikal. Baca. Rukun Oke. membaca rukun saat Ini sampai yang ke-9 ya. setelah Maaf Kak Zara, suaranya terputus. Ini nomor 9 atau nomor 10? nomor 9 membaca sama Allahul Hamidah. Terus bacaannya. Yang ke-10, membaca tasbih saat sujud dan rukuk. Oke. Yang ke-11, meletakkan kedua tangan di atas paha. Yang ke-12, duduk iftirash pada seluruh duduk kecuali pada duduk tasyahud akhir. Oke. Yang ke-13,
salam kedua. Oke. Yang ke-14, duduk tawarruk yang duduk pada tasyahud akhir. Oke. Yang ke-15, niat keluar. Ya, niat keluar dari sholat. Terima kasih, So, Barakallahu fiik. Yuk, sekali izin lagi, Ustazah. Abang Walden. Ada Abang Walden nggak di sini? Ada Abang Walden? Ya, iya saja. Yuk, dibaca. Ya, tulisannya dibaca. Nuliskan. Sunnah hayat dituliskan tadi. Oh, tadi saya apa itu, leave bentar karena internetnya mati. Baik. Leave. Nanti ditulis, oke? Baik, Oke, masing-masing nanti PR-nya ditulis sunnah hayat yang belum menulis, nanti disimak lagi, ditulis, kemudian disetorkan ke Ustazah. Boleh? boleh saja. Oke, terima kasih. Yang sudah nulis, raise hand. Yang sudah ditulis selain Kak Zahra. Oke, yuk Kak Kaisha, sebutkan sunnah hayat. Oke Kak, aku sudah ada. Yang pertama itu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, pas ruku, ketika iktidal dan bangun dari tasyahud awal. Oke, Kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara dada dan pusar. oke, Dan ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, keempat, ta'awuz. oke. Yang kelima, Enam, membaca surat setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua selain oke, makmum. Nomor 7, mengeraskan suara bacaannya pada tempatnya. Salat oke, fajar, maghrib, dan salat isya. oke, Mengecilkan suara bacaannya pada tempatnya. Zuhur oke. dan asar. Ya, Yang ke-8, takbiratul intiqal. Yang ke-9, membaca lafal. Dan nomor 10, membaca membaca lafal apa? Membaca lafal apa? Sami Allah liman hamida dan Rabbana lakal hamd Pada kapan? pada ruku, habis ruku setelah ruku. Pada i'tidal, oke. Ya. Ya, Dan nomor terus, 10, membaca tasbih untuk ruku dan sujud. Dan nomor 11, meletakkan tangan di atas paha kita pas duduk di antara dua sujud. oke, Nomor 12, duduk ikhtirosh kecuali pada duduk tasyahud akhir. oke. Nomor 13, Assalamualaikum. Nomor salam kedua. Nomor 14, duduk tawanduk. Dan nomor Duduk ke-15 tawadhu. terakhir, niat keluar dari salam. Sama sekali Dari sholat. sholat. Iya, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Yuk, sekarang Kakak Kia, Kakak Kia. Ada Kakak Kia di sini. Iya, Tan. Iya, Ustazah. Yuk, Kakak Kia sebutkan sunnah ab'ad. Mana Kakak Kia? Sini Ustazah. Iya, sebutkan sunnah ab'ad. Apa saja sunnah ab'ad? Tasyahud awal, Oke, terus. Ditulis nggak tadi? Kakak Kia nulis nggak tadi? Baik, didengerin dulu ya. Yuk, Kak Zahra, yuk. Sunnah ab'ad dibaca dulu, Kak Zahra. Kak Kia didengerin ya. Ya, Ustazah. Yuk, Kak Zahra. Sunnah ab'ad, sebutkan 5. Kak Zahra. Yang pertama, tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Yang kedua, membaca tasyahud awal. Yang Oke, sebentar ya. ketiga, Jadi membaca salawat. yang pertama itu duduk untuk tasyahud awal, duduknya. Oke, untuk tasyahud awal. Yang kedua membaca tasyahud awal. Oke, terusin Kak Zahra. Yang ketiga, membaca salawat Nabi pada tasyahud awal. Oke, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Yang keempat, Yang keempat, membaca salawat kepada keluarga Nabi pada pada tasyahud tasyahud akhir. akhir. Ingat-ingat membaca
Sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Oke, kelima. Membaca kunut pada i'tidal di rakaat kedua salat subuh dan di rakaat terakhir salat witir pada bulan Ramadan pertengahan terakhir. Iya, terima kasih Kak Zahra. Coba diulangi lagi, Kak Kia. Sunnah ab'ad. Mana Kak Kia? Kak Kia, kok keluar? Baik. Ada di sini ada, yuk Kak Alfiah yuk, sebutkan yuk, terakhir yuk. Sunnah ab'ad. Mana Kak Alfiah? Ya Ustazah. Yuk, sebutkan 5 Alfiah nggak sunnah ab'ad. Yang pertama, Pertama, tasyahud awal. duduknya dulu. untuk Bilang duduk. awal. Duduk pada Duduk. tasyahud awal. Yang pertama duduknya dulu, oke? Yuk, yang kedua. Membaca tasyahud awal. Oke? Alfia? Iya. Ya. Yang pertama duduk untuk tasyahud awal, yang kedua membaca tasyahud awal, oke? Oke, Ustaz. Yang ketiga Membaca sholawat kepada membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Oke, yang keempat membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Oke, yang terakhir Kak Alfia, membaca doa kunut. doa Baca kunut. doa kunut pada sholat subuh di rokaat kedua setelah i'tidal dan di sholat witir di rokaat kedua setelah i'tidal tentunya pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Oke, PR-nya ditulis sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ditulis, oke, dengan tulisannya sendiri-sendiri. Kemudian tolong yang rapi, kemudian di setor, oke? Di setor. Paling lambat hari Rebu ya sebelum hari Kamis dan dihafalkan. Jelas ya? Oke, Kakak Alfia dan yang lainnya? Baik. Oke, Ustaz. Oke, terima kasih banyak. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ustazah Fina. Foto dulu sebentar ya. Satu, dua. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.